Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Puspasetiani dengan nomor P228 atau 0086. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai faktor situasional. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lokasi, layout, dan atmosfer toko. Lokasi, tata letak produk, dan atmosfer dalam sebuah toko sangat mempengaruhi minat dan perilaku konsumen. Lokasi yang strategis, penataan produk yang teratur, dan atmosfer yang nyaman dapat menciptakan kesan berkualitas dan meningkatkan kepuasan pembeli. Atmosfer toko mencakup berbagai faktor seperti pengaturan udara, tata ruang, dan jenis karpet yang semuanya memainkan peran penting dalam menciptakan citra toko yang positif. Nah, lokasi di mana tempat didirikan sebuah toko itu dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mengunjungi toko tersebut. Nah, toko sebaiknya didirikan di wilayah yang di wilayah perdagangan yang luas dan ramai, kayak di wilayah yang banyak masyarakat di dalamnya, dan seperti di perkotaan seperti itu. Nah, ketika toko didirikan di wilayah yang tidak banyak perdagangan dan tidak ramai, itu akan membuat toko kesulitan untuk mendapatkan pengunjung. Nah, tetapi ada beberapa hal yang membuat toko yang memiliki jarak jauh dari perdagangan itu dapat terasa dekat ketika toko tersebut menyediakan fasilitas parkir yang luas dan jarak untuk menempuh toko tersebut tidak macet atau jaraknya lancar. Itu akan membuat pengunjung lebih nyaman dan akan membuat pengunjung lebih mudah untuk menuju lokasi tersebut. Lalu ada penataan produk atau penataan produk yang teratur. Nah, jadi toko dan produk yang teratur, jadi kayak jalur lintasan di sebuah toko itu akan memudahkan pengunjung untuk mencari produk yang dia inginkan, kayak seperti jika pengunjung sedang mencari buah-buahan, tetapi buah-buahan tersebut terdapat di deretan pakaian pria atau pakaian wanita, itu akan membuat pengunjung sulit untuk menemukan produk tersebut. Nah, sebaliknya, jika pengunjung ingin membeli pakaian wanita dan produk tersebut berada di deretan pakaian wanita dan aksesoris wanita serta hal-hal yang berhubungan wanita lainnya, itu akan memudahkan konsumen atau memudahkan pengunjung untuk menemukan produk tersebut. Lalu selanjutnya, atmosfer toko. Nah, atmosfer toko juga dapat mempengaruhi konsumen. Jika toko tersebut memiliki fasilitas yang nyaman dan estetis, seperti kayak lantainya yang bersih, pembuatan catnya atau pengecatannya terlihat sejuk, atau tempatnya yang rapi, itu akan membuat kesan atau menciptakan kesan bahwa toko tersebut memiliki kualitas yang baik atau berkelas. Nah, sebaliknya, jika toko tersebut tidak rapi, lantainya kotor, penataan produknya tidak teratur, dan pengecatannya tidak sesuai, itu akan membuat citra toko tersebut seperti tidak berkualitas dan kayak terlihat seperti toko untuk berkalangan yang berselera rendah. Menurut Moen yang dikutip Sutisna per tahun 2002, memandang bahwa atmosfer merupakan salah satu komponen dari citra toko.
Berbagai faktor yang dikomunikasikan untuk menciptakan citra toko menurut Moen adalah: yang pertama, produk yang dijual atau jenis dan merek; yang kedua, pelayanan toko; yang ketiga, pelanggan; yang keempat, toko sebagai tempat untuk menikmati kesenangan hidup; yang kelima adalah aktivitas promosi toko. Nah, atmosfer toko ini telah dibuktikan ya oleh peneliti itu dapat memicu peningkatan atau penurunan dalam sebuah keputusan pembelian. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai social surrounding atau lingkungan sosial. Social surrounding atau lingkungan sosial yaitu pengaruh orang lain terhadap aktivitas konsumen. Contohnya seperti ketika kita sedang berjalan-jalan di sebuah supermarket hanya untuk melihat-lihat saja, tidak berniat untuk membeli apapun. Tetapi ketika kita bertemu dengan tetangga di supermarket tersebut, kemungkinan kita akan membeli satu produk yang tidak direncanakan sebelumnya. Alasan pembelian mendadak tersebut dikarenakan misalnya malu terlihat oleh tetangga yang sedang berjalan-jalan di supermarket tetapi tidak membeli apapun. Hal itu melibatkan kehadiran karakteristik peran dan interaksi interpersonal individu selama proses konsumsi. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran orang lain dapat mempengaruhi perilaku konsumen seperti pengarahan keputusan pembelian. Nah, seperti ketika seseorang konsumen membawa seorang teman saat berbelanja, ini dapat mengurangi daya pengaruh dari penjual karena konsumen memiliki seseorang yang dapat memberikan pendapat atau saran tambahan yang mungkin lebih baik gitu dari penjual. Nah, sebagai contohnya itu ketika kita ingin berbelanja dan kita membawa seorang teman, misalkan berbelanja jaket. Nah, si teman kita ini memiliki pengetahuan yang luas tentang merek dan kualitas dari jaket. Nah, ketika penjual mencoba untuk meyakinkan konsumen atau meyakinkan kita untuk menjelaskan fitur dan keunggulan jaket, teman kita atau teman konsumen tersebut dapat memberikan pandangan yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh si pedagang atau penjual. Nah, jadi itu dapat mengurangi pengaruh penjual terhadap konsumen. Nah, suasana hati konsumen secara langsung berkaitan dengan kondisi individu sebagai konsumen. Perubahan suasana hati dapat mempengaruhi tindakan konsumen yang seringkali mencari cara untuk memperbaiki suasana melalui situasi, kegiatan, atau barang yang akan mengurangi suasana hati mereka yang negatif menjadi lebih positif. Nah, produk dan jasa menjadi sarana ya, biasanya tuh produk dan jasa menjadi sarana untuk mengubah suasana hati tersebut atau mengubah suasana hati konsumen yang awalnya negatif menjadi positif, seperti itu. Lalu selanjutnya waktu berperan penting dalam perilaku konsumen. Menurut Fox dalam Angel, bahwa sifat penting dari waktu mencangkup waktu pelaksanaan, fleksibilitas atau fiksitas pelaksanaan kegiatan, kekerapan, keteraturan, durasi, atau fiksitas kekacauan atau keserentakan. Nah, dan waktu pemonitoran. Nah, waktu berhubungan erat dengan faktor situasi di toko yang mempengaruhi seberapa lama seseorang konsumen berada di dalamnya. Lama seorang konsumen yang memiliki waktu yang senggang berbeda dengan konsumen yang memiliki lebih sedikit waktu. Sedikitnya waktu yang dimiliki konsumen membuat konsumen tidak leluasa untuk dapat memilih dan berpikir lebih lanjut. Hal ini mendorong konsumen untuk cenderung lebih memilih tempat berbelanja yang menyediakan beragam produk dalam satu tempat, atau tempat berbelanja yang relatif lebih lengkap. Ini dikarenakan membuat konsumen tidak perlu membuang waktu untuk berpindah ke toko yang lain dan dapat mengurangi pertimbangan pembelian produk.
Nah, lalu dapat dengan segera meninggalkan toko tersebut tanpa memperhatikan produk lain yang dapat menggoda kita untuk lebih berbelanja lebih lama. Nah, pengaruh waktu yaitu pengaruh ada atau tidak adanya waktu dalam aktivitas konsumen. Mowen mengemukakan terdapat 3 sudut pandang mengenai waktu. Yang pertama, waktu yang dipakai oleh individu yaitu bagaimana seseorang menghabiskan waktunya. Nah, maksudnya adalah bagaimana seseorang menggunakan atau menghabiskan waktu mereka ini mencangkup aktivitas, kegiatan, dan prioritas yang dipilih oleh seseorang dalam sehari-hari mereka. Lalu, yang kedua adalah waktu sebagai produk, yaitu bagaimana unsur waktu, daya tahan, kecepatan proses dipertimbangkan dalam membeli suatu produk. Misalnya, seperti restoran makanan cepat saji, waktu sebagai produk dapat dilihat dari seperti kecepatan pelayanan, daya tahan makanan, dan efisiensi proses pemesanan. Contohnya, ketika seseorang memesan burger, kecepatan dalam memproses pesanan, penyajian makanan, dan kualitas rasa adalah faktor-faktor yang penting dalam mempengaruhi pengalaman pelanggan. Nah, produk yang dapat disajikan dengan cepat dan tetap memiliki kualitas yang baik dapat menjadi pilihan yang diminati oleh konsumen yang mengutamakan efisiensi waktu. Lalu yang ketiga, waktu sebagai variabel situasional. Waktu sebagai variabel situasional maksudnya mengacu pada bagaimana waktu secara langsung mempengaruhi perilaku konsumen atau kecepatan pembelian. Contohnya dalam berbelanja online. Nah, misalnya ada penawaran flash sale yang memiliki, kan flash sale itu kayak waktunya terbatas ya. Itu tuh dapat mendorong konsumen untuk segera membeli produk tersebut karena kesempatan tersebut hanya berlangsung dalam waktu tertentu ya. Hal ini memanfaatkan faktor kebutuhan konsumen untuk mengambil keputusan cepat karena keterbatasan waktu dan mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Nah, waktu tersebut juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada individu dan waktu. Setiap orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam per harinya. Namun, cara memanfaatkannya berbeda-beda. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah, ada yang melakukan aktivitas olahraga seperti nge-gym, ada yang tidak melakukan apapun, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kendala waktu seringkali membuat orang harus memilih aktivitas mana yang akan mereka lakukan karena memiliki waktu yang terbatas. Hal ini mengakibatkan munculnya aktivitas substitusi, di mana jika satu aktivitas dipilih, aktivitas lain tidak dapat dilakukan. Contohnya, jika seseorang memilih untuk berlangganan streaming musik di Spotify, maka kemungkinan besar dia tidak akan berlangganan layanan streaming musik di tempat lainnya secara bersamaan. Ini menunjukkan substitusi antara dua aktivitas yang serupa, di mana pemilihan satu aktivitas menggantikan atau menghilangkan kebutuhan untuk aktivitas lainnya. Namun, ada juga aktivitas komplementer yang muncul sebagai pelengkap, seperti ketika menanam tanaman yang indah. Membutuhkan pekerjaan memotong rumput sebagai pelengkap, atau ketika kita menelusuri katalog pakaian online untuk mencari gaya yang diinginkan, lalu mengunjungi toko tersebut untuk mencobanya sebelum membelinya. Nah, yang kedua ada waktu sebagai produk. Waktu sebagai produk merujuk pada konsep di mana kinerja suatu produk diukur berdasarkan efisiensi waktu yang dihasilkan. Suatu produk akan dikatakan bagus jika penggunaan produk ini lebih efisien dalam penggunaan waktu. Contohnya kompor gas yang cepat panas, yang cepat menimbulkan panas, atau restoran cepat saji yang menyediakan makanan instan.
Produsen seperti produsen kompor gas, mesin cuci, microwave, dan restoran cepat saji sebenarnya menjual waktu karena produk-produk mereka membantu menghemat waktu penggunaan. Nah, yang terakhir ada waktu sebagai variabel situasi. Untuk memahami waktu sebagai produk, terlebih dahulu harus memahami waktu sebagai variabel situasional. Nah, menurut Miyazaki mengemukakan bahwa secara progresif konsumen akan mengurangi waktu pencarian informasi, penggunaan informasi juga ikut menurun. Nah, karena waktu sebagai variabel situasional, itulah maka muncul produk yang menampilkan waktu sebagai atribut produk, pemahaman waktu sepanjang hari, dan juga dapat mempengaruhi sistem distribusi produk. Nah, waktu sebagai atribut produk, misalnya seperti restoran cepat saji atau peralatan rumah tangga, mesin-mesin produk, peralatan kantor, dan lain-lain. Lalu ada juga pemahaman waktu sepanjang hari. Nah, pemahaman waktu sepanjang hari sama pentingnya dengan yang sebelumnya. Pembagian waktu sepanjang hari seperti pagi, siang, sore, dan malam dapat digunakan sebagai segmentasi konsumen dan dapat digunakan untuk memposisikan produk. Misalnya, pagi hari merupakan saat yang tepat untuk meminum kopi dan mengawali hari dengan kopi. Atau misalnya produk skincare seperti sunscreen jika dalam iklan dapat menggunakannya pada waktu siang hari. Nah, itu contohnya sebagai di iklannya ya, agar menggambarkan bahwa produk tersebut aman dari paparan sinar matahari. Nah, yang terakhir, waktu sebagai variabel situasional juga dapat mempengaruhi sistem distribusi produk. Maksudnya adalah bahwa waktu dapat menjadi faktor krusial atau faktor penting dalam distribusi produk, terutama bagi produk yang menempatkan kecepatan sebagai atribut utama. Contohnya, layanan antar pesan ke rumah dari restoran seperti kayak restoran KFC, CFC, dan Pizza Hut menekankan pentingnya ketersediaan produk dengan cepat dan tepat waktu agar memenuhi ekspektasi konsumen yang menginginkan pelayanan yang efisien.